Halo, salam pembukaan sahabat semua. Salam, salam sejahtera dan salam damai kepada semua yang bersama-sama dalam minggu sembahyang online Gereja SD Litat Jaya Sendakan. Kali ini saudara dan saudari akan disajikan dengan satu pelajaran yang sangat umum bagi kita semua dan agak sensitif untuk dibualkan, khususnya jika terkaitkan kepada hal pribadi seseorang, yang bertajuk seksualiti dan gaya hidup Kristen. Namun sebelum itu, mari kita dahulukan dengan doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena kami mendapat peluang dan juga masa untuk belajar bersama-sama satu pelajaran di pembukaan Sabat ini. Ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati pelajaran ini, memberikan kami kelancaran di dalam penyampaian dan juga supaya penyampaian ini tidak terganggu dan juga pendengaran mereka yang melihat ini semuanya dapat dipahami dan juga dapat dipraktikkan di dalam kehidupan kami, Pak. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Salam saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Pelajaran ini disajikan dengan memetik nama-nama samaran belia yang meningkat dewasa dan masih menuntut sebagai mahasiswi dan mahasiswa. Pada Jumat 20 hari bulan 11 ini, kita masih dalam norma-norma akibat sampar COVID-19. Di bawah tajuk besar, dia menjadikan semuanya indah. Kita perhatikan dan teliti pelajaran yang bertajuk seksualiti dan gaya hidup Kristen. Ini ditulis oleh Gina Wahlen. Nah, cerita ini tentang Monica yang dibesarkan di dalam keluarga Seventh-day Adventist dan menjalani gaya hidup Kristen mengikut tajuk yang disampaikan tadi, yaitu seksualiti dan gaya hidup Kristen. Adalah satu hal yang semula jadi baginya. Maksud Monica ialah bahwa dia sudah memahami ajaran Alkitabiah ini. Dia tidak pasti bagaimana ia berlaku, tetapi ia berlaku juga. Monica meneruskan pengajian ke college. Kemudian dia bertemu dengan Mark, rekan pelajar di dalam sebuah college Adventist. Mereka meluangkan masa bersama-sama, kerap berdua-duaan, dan satu hal membawa kepada satu hal yang lain, sehingga kedua mereka terjerumus ke dalam hubungan seksual yang intim. Nah, seperti awal tadi yang saya katakan, Monica tahu apa yang Alkitab ajarkan tentang hubungan seksual di luar perkawinan. Dia sering berusaha membuangkan hati nuraninya dengan berpikir, bagaimanakah sesuatu yang terasa begitu baik menjadi salah. Tetapi Mark dan Monica tidak bersendirian. Menurut Pusat Statistik Kesehatan Nasional yang berpusat di Amerika Serikat, mengikut kajian di Amerika Serikat, 88,8% wanita yang berusia 15 hingga 44 tahun dan 89,9% lelaki berusia 20 hingga 44 tahun melaporkan terlibat di dalam seksual pranikah dengan usia rata-rata pengalaman seksual pertama pada usia 17,3 tahun untuk wanita dan 17,0 tahun untuk lelaki. Sudah tentu seks sebelum perkawinan adalah salah satu daripada dosa seksual yang dilarang dalam kitab suci. Walau bagaimanapun
Begitu ramai yang tertanya-tanya bagaimanakah sesuatu boleh menjadi sesuatu yang salah. Sekiranya ia terasa benar, apakah hubungan antara seksualiti dan gaya hidup Kristen? Mari kita lihat apa arahan Alkitabiah. Alkitab dipenuhi dengan rujukan mengenai seks dan seksualiti dan berfungsi sebagai panduan untuk peranan dan hubungan yang sehat. 5 buku pertama Alkitab mengatur aktiviti seksual dan menetapkan peranan seksual. Sastra kenabian itu menggunakan metafora seksual dalam pengumuman penghakiman Tuhan atas ketidaksetiaan perjanjian. Di dalam sastra hikmat pula membezakan tingkah laku seksual yang bijaksana dari yang bodoh dan menggunakan gambaran seksual untuk menggambarkan kebijaksanaan. Di dalam Injil pula menggunakan ingatan akan kata-kata dan perbuatan Yesus untuk membentuk tingkah laku seksual dan kecenderungan pengikut-pengikutnya. Di dalam surat-surat Paulus pula menangani persoalan konkret mengenai perlakuan seksual. Di Wahyu juga mengandungi gambaran dan arahan seksual. Nah, di dalam rujukan yang diilhami seperti ini yang ada di ujung jari kita sebaiknya mempelajari arahannya dengan memperhatikan peringatannya dan menuntut berkat ilahi. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia dengan identiti seksual yang berbeda. Dia mencipta mereka lelaki dan perempuan seperti yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27. Adam diciptakan dari debu tanah dan Hawa dari tulang rusuk Adam, memperlihatkan keakraban yang dikongsi oleh mereka. Berkatalah manusia itu, "Ini dia, tulang daripada tulangku dan daging daripada dagingku. Dia akan dipanggil perempuan karena dia diambil daripada lelaki," kata Adam. Itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya, lalu mereka berdua menjadi satu. Kedua-dua manusia dan istrinya itu bertelanjang bulat, tetapi mereka tidak berasa malu. Ini terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 23 hingga 25. Perihal menjadi satu daging merangkumi kesatuan hati, pikiran, dan jiwa dua individu yang berbeza. Ini merangkumi kesatuan fisikal, mental, emosional, dan rohani yang sejajar dengan sifat menyeluruh tentang diri kita sebagai manusia. Kalau kita lihat di dalam Matius 19 ayat 4 hingga 6, Yesus menegaskan bahwa perkawinan harus menjadi penyatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu lelaki dan satu wanita. Kesatuan ini bermaksud untuk memberikan kegembiraan, kesenangan, dan kelengkapan fisikal. Dan sementara Alkitab berbicara tentang kegembiraan hubungan intim dalam perkawinan, Alkitab juga mempericikan ungkapan seksualiti yang salah dan kesan negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Ini memperingatkan manusia akan tingkah laku seksual yang merusakkan seperti percabulan, perzinahan, hubungan intim, homoseksual, sumbang mahram, dan poligami. Oleh karena tingkah laku ini merusakkan tujuan indah Tuhan untuk seksualiti manusia, kita diperingatkan untuk tidak terlibat dengannya. Tingkah laku yang merusakkan. Nah, di dalam identity yang diberikan Tuhan, di sini menyatakan bahwa seksualiti adalah bahagian penting dalam identity kita. Itu adalah asas untuk identity pribadi dan kehidupan masyarakat pada zaman Alkitabiah, sehingga kini kesadaran tentang siapa diri kita adalah asas kepada bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dan dengan dunia di sekitar kita.
Kitab suci dengan jelas menunjukkan siapa diri kita dan bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita. Di Taman Eden, Tuhan memberikan anak-anaknya 2 penanda identiti. Pertama ialah hari Sabat, yang mengingatkan kita bahwa Dia adalah pencipta kita dan Tuhan kita. Kepribadian kita yang diciptakan sebagai lelaki atau perempuan, menurut gambar Tuhan, kedua-dua penanda identiti ini akan selalu menjadi asas bagi identiti manusia. Dalam artikelnya, sexuality sebagai sesuatu yang suci, atau di dalam bahasa Inggris, sexual as something sacred, David Thomas menekankan, oleh kerana sexuality adalah sebagian daripada zone intrinsic, atau maksudnya dasarnya atau jatinya, di mana kita menganggapnya sebagai hal yang suci. Jika tidak dihormati dengan betul, maka diperlakukan dengan hambar. Seseorang itu pasti akan merasa seperti diremehkan dan dicabul. Penyalahgunaan seksualiti atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain menjadi penyakit, menjadi menyakitkan dan merosakkan, karena tempat kudus di dalam kehidupan telah dipijak-pijak. Nah, di dalam tajuk kecil, yaitu kesan yang kekal, yang bakal berlaku ke atas pelaku di luar tabi'i atau norma. Hal ini berlaku kepada Mark dan Monica semasa percintaan mereka yang penuh berahi, keterujaan dan keseronokan sensual menemani perhubungan sulit mereka. Tetapi kemudian mereka mengalami rasa bersalah, kesedihan, ketakutan, dan penyesalan, dan akhirnya berpisah dengan masing-masing mereka membawa parut luka yang mempengaruhi pribadi dalaman mereka, merusakkan persepsi diri dan hubungan mereka dengan orang lain. Penyembuhan datang hanya melalui pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Contoh Alkitabiah klasik tentang kisah kecurangan seksual terdapat di dalam kisah Daud dan Batseba yang tercatat dalam 2 Samuel 11. Tuhan telah memberkati Daud dengan berkat yang terbesar dan kerajaannya berkembang dengan kuat. Tetapi melalui dosa nafsu dan perzinahan, diikuti dengan pembunuhan, Daud jatuh ke dalam jurang kesedihan yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Walaupun dia bertobat sepenuhnya dan mendapat pengampunan dari Tuhan. Ini terdapat di dalam Mazmur 51 ayat 32. Bandingkan pengalaman Daud dengan pengalaman Yusuf yang ketika menghadapi godaan yang luar biasa di dalam Kejadian 39 ayat 9, Yusuf berseru, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah?" Integriti Yusuf, hati nurani yang jelas, dan kepercayaannya kepada Tuhan menolongnya menjalani hari-hari gelap sehinggalah dia dibebaskan. Dia menerima kehormatan dan perdamaian. Mengikut rencana Tuhan dalam tajuk yang menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita mengalami banyak kesan negatif akibat hubungan seksual yang tidak sah dan tidak wajar. Dia memperingatkan bahwa bahkan pemikiran yang tidak suci itu juga adalah berbahaya. Ini terdapat di dalam Matius 5 ayat 28. Seperti halnya dengan pornografi dan semua bentuknya. Kita boleh lihat ini dalam Mazmur 101 ayat 3. Kita diberitahu untuk jauhilah perbuatan cabul. Dosa lain tidak dilakukan terhadap
tubuh sendiri, tetapi seseorang yang melakukan perbuatan cabul berdosa terhadap dosanya sendiri. Kita boleh lihat ini dalam 1 Korintus 6 ayat 18. Itulah sebabnya mengapa Tuhan dalam kasih dan perhatiannya bagi kita menggariskan cara terbaik untuk hidup, dan mengapa Dia memberi petunjuk yang jelas dalam menguruskan hal pribadi dan sulit dalam kehidupan kita ini. Dengan mengikuti rencananya, kita menjadi rela untuk menerima semua nikmat yang Dia ingin kurniakan. Bagi mereka yang sudah berkawin, ini termasuk keseronokan dalam keintiman seksual. Tetapi sama ada bujang atau sudah berkawin, kita memperoleh kepuasan dan keamanan dalam mengetahui bahwa kita diciptakan menurut gambarnya, di mana Dia mempunyai rancangan yang indah dan memuaskan untuk hidup kita, dan bahwa Dia akan memenuhi keinginan terdalam kita. Sekian petikan pelajaran kita pada pembukaan Sabat ini. Sebelum itu ada dua soalan refleksi bagi kita semua untuk jawab di dalam hati kita masing-masing. Pertama ialah, bagaimana identiti pribadi dan seksualiti berhubung kait? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana identiti pribadi dan seksualiti itu berhubung kait? Kedua ialah, apakah tujuan Tuhan untuk seksualiti manusia? Saya ulang sekali lagi. Apakah tujuan Tuhan untuk seksualiti manusia? Sekian pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga kita semua dimanfaatkan, diteguhkan dengan penuh berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami sudah mempelajari tentang seksualiti di dalam kehidupan Kristiani kami. Ya Tuhan, pimpin kami, dan kami mohon Roh Kudus selalu memberikan peringatan dan juga pimpinan serta bisikan di dalam kehidupan kami, agar setiap apa juga yang kami lakukan itu dapat kami lakukan dengan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, hindari kami daripada penyakit sampar, yaitu COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada masa ini. Kiranya kami terlindung dan juga terselamat daripada bahaya ini. Ya Tuhan, berkati semua yang telah mendengar dan mengikuti rancangan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.